Terima kasih kehadirannya peserta komunitas belajar jenjang kelas 1 2 3 ini. Di sini saya mau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif peserta. Kenapa? Alasannya karena ternyata itu sekolah kita itu kan sudah besar, sudah gede sekolahannya, dan ternyata itu budayanya kelas 1 2 3 kelas 6 itu tidak sama. Jadi ini berawal dari pengalaman saya kemarin. Selain karena memang tugas sebagai guru penggerak,
Kemarin saya dikomen habis-habisan sampai pulang kemah itu mau nangis. Katanya itu murid, ada salah satu murid yang trauma, gurunya galak, suka menghukum, sampai ustazah berdiri di bangkunya aja itu tidak boleh. Nah saya ya bingung loh, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Ternyata salah sebut. Nah mungkin dan ketika dikomunikasikan ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Jadi hukuman-hukuman seperti itu ternyata tidak terjadi. Sekarang itu banyak kalangan anak-anak yang akhirnya ngejudge, oh ternyata guru ini dengan guru ini berbeda. Terus habis itu nanti akan dibandingkan. Jenengan akan dibandingkan dengan gurunya terdahulu atau dengan gurunya yang baru. Itu banyak terjadi. Maka dari itu hari ini saya ingin kita belajar bareng-bareng tentang budaya positif, bagaimana seorang guru itu harus bertindak ketika ada sesuatu hal yang terjadi kepada dan dari murid. Nah, tadi saudara. Nah, ini ada kesepakatan kelas seperti biasa. Ketika ada sosialisasi, di antaranya adalah hadir tepat waktu, sudah dan sebagainya sampai dengan poin terakhir. Boleh bertanya, boleh memberikan pendapat. Jadi jangan terlalu tegang seperti yang di kelas 1 yang sedang PLS. Oke, next. Mulai dari diri. Nah, mulai dari diri ini hari ini saya ingin refleksi dulu. Refleksi kepada teman-teman semua terkait dengan penerapan disiplin yang ada di sekolah. Mungkin setelah kelas 1 atau 2 dari Ustaz dan Rola ini sebagai guru saya. Monggo saudara pernah tidak mengalami pengalaman jadi tentang pelanggaran siswa yang ada di sekolah? Siswa ini, dia pernah ada siswa. Ya, terima kasih Tanya Vivi. Untuk pelanggaran siswa yang sering terjadi itu kedatangan. Nah, itu sering sekali. Kan kita sudah punya peraturan ya, jam 7 sudah berada di sekolah. Nah itu kadang jam 10 menit, jam 7.15 sampai jam 7.30 itu sering. Nah itu. Oke, terima kasih Saudara Rura. Ya, terima kasih Saudara Rura tentang kedatangan ya Saudara ya. Nah, ini ketika ada pelanggaran yang sudah terjadi ya otomatis di sini ada apa yang terjadi pada saat itu. Tadi seperti disampaikan Saudara itu siswanya datang telat, terlambat, bisa sampai 30 menit keterlambatannya. Kemudian waktu itu Saudara apa yang disampaikan Saudara terhadap Ananda? Gitu ya, jadi ditanya dulu alasannya. Kenapa kok terlambat? Kok setiap hari alasannya sama gitu ya. Kemudian bagaimana reaksinya ketika ditanya itu anak-anak biasanya sebelum kalau di kelasnya sudah sadari, biasanya kalau ditanya, Mbak, kok terlambat gitu, reaksinya gimana? Reaksinya takut, apa cengengesan atau dia gimana? Kalau yang sekarang lebih banyak yang tersenyum. Iya, Ustazah, gitu aja. Oke, terus perasaannya gimana waktu itu nanya? Gemes tuh, kok tiap hari terlambat gitu? Ya karena orang tuanya kan sudah memberitahu memang biasanya dia setiap hari memang terlambat. Jadi ya kita sudah sampaikan ke orang tuanya, jadi ya sudah melalui komunikasi sama wali murid, sama anak juga. Besok diingatkan terus. Sudah memang anak kecil mau gimana? Tidak ada hukuman gitu. Jadi cuma kenapa terlambat? Karena rumahnya jauh sudah. Rumahnya tidak jauh. Masya Allah. Iya karena jumlahnya lama gitu. Tidak ada hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada Anda? Kebetulan masih sudah diingatkan, sudah ada pagi lagi. Alhamdulillah. Tidak terlalu siang gitu ya. Berangkat pada waktu jam pulang.
Nah, jadi sebenarnya di setiap tahun, di setiap kelas itu pasti ada yang namanya pelanggaran. Pasti tidak mungkin tidak dengan jumlah siswanya dengan yang luar biasa macam-macam, karakternya juga macam-macam, belum dihukum sudah diprotes dan sebagainya. Ada yang seperti itu dibanding-bandingkan. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi konsep mengenai disiplin positif. Apa aja? Hari ini diharapkan kita semua paham mengenai paradigma belajar dan disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Karena ini sangat kita perlukan di era pendidikan yang sekarang, yaitu era pendidikan yang menghadap kepada murid. Jadi sekarang itu lagi trennya kurikulum merdeka, pendidikannya itu menghamba kepada murid. Bukan berarti terus semua yang diinginkan murid dan murid kita iakan, tapi kita akan pelajari berikutnya. Konsep dasar disiplin positif. Nah, ini Ustaz Hafid, apa yang terlintas nih di pikiran Ustaz Hafid ketika mendengar kata disiplin? Oke, disiplin itu harus sesuai dengan peraturan ya. Oke, nah di sini dalam konsep disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Datang tepat waktu itu patuh dari anaknya gitu. Pakai seragam itu patuh. Nah, itu adalah kepatuhan. Nah, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak hanya sesuai gurunya. Dan mulai ceklok jam 7 tak gajinya tak longi. Nah, itu termasuk kepatuhan. Apakah harus dengan hukuman? Ustaz Arun mungkin? Apakah untuk mendapatkan kepatuhan siswa itu harus dengan hukuman? Menurut Ustaz Arun gimana? Tidak ya? Oke, dengan diberitahu setiap hari. Ya, terima kasih. Nah, ini berikutnya adalah tentang stimulus respon versus teori kontrol. Jadi di sini memang ada stimulus respon sama teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kita menganggap pokoknya tidak datang tepat waktu jam 7, tidak bodohkan waktu, berarti salah. Tidak sama dengan aturannya berarti salah. Sedangkan di teori kontrol itu adalah kebutuhannya berbeda. Ada yang rumahnya Nganjuk, sama yang rumahnya Kediri, sama yang rumahnya depan sekolah, kebutuhannya beda. Yang rumahnya Nganjuk bisa kena macet di Berican, mungkin ada pembangunan dan sebagainya karena jaraknya jauh, gitu ya. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin hari ini ada yang tidak pakai seragam karena ketumpahan, karena bajunya sudah tidak kuat. Nah, itu kan berarti kita memang harus punya toleransi, gitu saudara. Jadi tidak berarti kalau dia tidak patuh berarti dia salah, gitu. Kemudian dan seterusnya sampai dengan model berpikir menang kalah, model berpikir menang enak. Nah, ini yang paling penting di dalam budaya positif adalah tidak ada persaingan. Berarti karena nanti akan mengimbas kepada hal yang lainnya kita terus salah. Biasanya kita sudah setuju. Padahal di dalam saya pernah membaca sebuah buku itu kalau kita sudah berprasangka negatif, itu energi kita akan terkuras 5 kali lebih besar daripada ketika kita berprasangka positif, gitu. Kayak seudon itu ternyata lebih capek dan lebih melelahkan, gitu ya. Next, oke, nah ini disiplin positif. Disiplin positif sendiri ini. Setiap pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Terkadang di sewu, ketika gurunya Ustazah Nurul, itu anaknya sudah terbentuk. Oke, Ustazah nanti tidak terlambat, tidak datang terlambat, karena setiap hari diingatkan. Naik kelas, gurunya ganti Ustazah Lolita. Kenapa nih? Karena yang dilihat pasti apa? Saudaranya, bukan dari dirinya sendiri. Oh, kalau aku telat itu berarti aku keliru, bukan. Tapi karena nanti aku telat, aku
dinasihati sama Ustazah Nurul, dimarahi sama Ustazah Nurul. Nah, yang kita harapkan dari disiplin positif ini adalah anak-anak punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri bahwa oh ini benar sesuai dengan nilai kebajikan, ini salah gitu ya. Nah, ini apakah hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dalam ini mungkin bisa menjelaskan sedikit pemikirannya Mas Dalili. Untuk disiplin memang ketika ada pembelajaran terkadang anak-anak itu keluar, nah waktunya pembelajaran belum datang, nah sehingga pembelajaran sudah berjalan dia masih ada di luar. Nah sehingga kita sebagai guru wajib kita mengingatkan pada anak-anak yang terlambat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih dari. Jadi kalau anak nggak disiplin itu gurunya nyaman nggak sih? Tapi yang kita lakukan sekarang ini disiplin kebiasaan atau disiplin positif? Berarti tidak masuk kelas nggak disiplin. Berarti tidak mengerjakan nggak disiplin. Itu disiplin kebiasaan. Nah, kalau disiplin positif bagaimana? Kita belajar lagi, kita kulik lagi ya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif sebenarnya untuk membentuk sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Buat siapa? Anak-anak dan gurunya. Kita tidak perlu marah-marah saja. Tidak perlu yang harus teriak-teriak. Kemarin itu saya sempat disentil sama fasilitator. Dan lihat gurunya mati, kamu ya muridnya apa ya iso tenang. Apa ya muridnya apa ya gak terlambat. Tidak dinasihati dengan baik-baik, dengan positif thinking, ya mesti muridnya itu malah gak teratur. Padahal kita belum mencoba. Tidak harus dengan nada tinggi. Diurangkan terus berkulit. Anak-anak sudah memiliki trauma sendiri yang itu nanti akan diwariskan kepada anaknya. Dia jadi guru, muridnya jadi monotoni gitu. Nah, sekarang kita bangun budaya positif ya, saudara-saudara. Kita coba untuk bersama-sama membangun budaya ini. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ada contohnya yang terkait dengan profil belajar Pancasila seperti yang sudah kita laksanakan di guru-guru merdeka. Itu ada contohnya dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Murid kita buahnya main bola di depan, ustazahnya lewat, berhenti, ya, kecuali jika ustazahnya lewat terus bilang pas, baru dihentikan. Itu bukan disiplin positif, bukan budaya positif, tapi disiplin kebiasaan karena takut diingatkan gurunya. Kalau saya berdiri sendiri, saudara kita berdiri sendiri, saudara berdiri sendiri tidak bisa. Dan ini memang harus dilakukan semua usaha-usaha di sini supaya mereka itu muncul dari dirinya. Aku main bola, ada ustaz-ustazah lewat, ada orang tua lewat, aku harus berhenti dari dirinya sendiri. Dan itu belum kita dapatkan di sini. Dan itu harus kita bangun di sini. Mulai dari ini, mulai dari diri panjenengan sendiri. Nah, bagaimana bisa diterapkan? Ini ada 3 teori motivasi, saudara-saudara. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan tadi. Sampai di kelas saya itu ada lagunya bahasa Arab. Itu dinyanyikan anak-anak setiap hari. Salah satu saya ini lagu bahasa Arabnya dari sendiri. Ada ustazah kilat melihat saya. Ngeri enggak? Ngeri ya Ustaz? Padahal ketika saya tanya kilat itu apa? Itu mereka mendefinisikan, yo pokoknya aku setiap hari disenangi ustazah. Dan disenangi itu kenapa? Yo aku salah. Dia tahu kalau dia salah, tapi dia ternyata dimarahi itu juga tidak nyaman gitu ya. Jadi mereka melakukan suatu hal yang benar hanya karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan juga disenangi.
berarti sesuatu harus aman, harus tunduk pada saya. Tapi itu mereka punya, kalau di pondok-pondok itu ya, kalau ada pak kiainya lewat itu langsung otomatis. Nah itu loh, mimpi saya itu sampai saat ini seperti itu. Ketika mereka main bola, mereka ada ustadznya itu langsung stop, otomatis tanpa harus kita teriak. Kalau ada kelas kotor, mereka membersihkan otomatis tanpa harus kita ingatkan. Itu yang mungkin butuh perjuangan panjang dari kita semua terkait dengan membangun budaya positif. Jadi ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku? Yang karena takut, karena pengen dapat hadiah, atau memang dari dirinya sendiri? Kalau melihatnya sendirian, gimana melihatnya sendirian? Dari yang tiga motivasi tadi loh, biasanya mereka berperilaku baik karena takut, karena pengen dapat hadiah, atau memang karena mereka pengen jadi anak yang soleh yang baik. Banyak yang mana? Kalau yang dari kelas 2D kalau saya, kalau dari kelas 2D itu kebanyakan mayoritas itu karena takut dengan beberapa ustadzah, begitu seperti itu. Jadi nanti ustadzah itu kan karakternya memang beda-beda. Ada yang tegas, ada yang apa itu slow aja seperti itu. Nah, ketika ustadzahnya itu dinilai mereka itu tegas, takut gitu ya, mereka ya disiplin gitu ketika diajari itu. Nanti kalau ustadzahnya udah selesai ya balik dan saya kembali lagi seperti itu. Jadi ya lihat dari pengajaran juga seperti itu sih, dari kelas 2D seperti itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi masih karena lihat siapa gurunya, bukan karena memang dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah ini, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada poin-poinnya. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu sifatnya positif dan jangka panjang, karena ada teori kontrolnya. Nah ini, sekarang selanjutnya ini mengganti penghapus teman yang dihilangkan termasuk konsekuensi, hukuman atau restitusi menurut selanjutnya. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Penghapusan teman yang dihilangkan. Itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman. Kalau merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Ustazah ini membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, karena dia sukanya di kamar mandi. Menurut Ustazah ini hukuman atau konsekuensi? Kalau itu Hukuman. Nah, mencatat 200 kalimat. Saya minta maaf kalau di sini hanya boleh kebaikan istighfar astagfirullahaladzim sampai Ustazah tanganku kerapet gitu. Saudara, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Kalau ini diberikan tidak berdiri nih. Biasanya tunggu sampai gerbangnya dibuka. Ini sudah termasuk hukuman apa konsekuensi? Kayaknya hukuman. Oke, kita cek dulu. Nah, ada dua konsekuensi, ada 3 hukuman. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita mau dijawab jujur, teman-teman peserta di sini. Siapa yang lebih menerapkan hukuman daripada konsekuensi? Hukuman dulu. Yang lebih banyak menerapkan hukuman ketika siswa-siswinya tidak disiplin. Boleh diangkat tangannya. Baik itu menulis 200, kemudian mungkin tidak seberat itu ya, sampai membersihkan WC tidak sih. Berdiri. Nah, siapa yang lebih sering? Tidak ada ya, sudah luar biasa. Berarti sebetulnya maksudnya kita sudah luar biasa gitu. Oke, luar biasa. Ya, kemudian kita kembali ke, kita lanjut ke penghargaan. Teman-teman, ternyata kita sudah pernah belajar tentang ribet. Ribet itu bagus, tapi ternyata lama-lama penghargaan itu bisa menjadi bentuk lain daripada hukuman. Di sini dijelaskan bahwasanya penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek, menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Ini Mbak Frida 5
ya sekarang. Jadi kalau nggak menang itu hanya dia tak perlu manis. Kenapa temanku menang? Kenapa aku nggak menang? Kemudian mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa jika tidak mendapatkannya, dan ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi dia kalau ketika dia mungkin menang sekali dia senang, dikasih hidup sekali dia senang, ketika gagal bisa mengakibatkan depresi dan akhirnya dia tidak punya motivasi untuk ya sudah aku sudah nggak pernah dikasih hidup, nggak pernah dikasih penghargaan. Akhirnya seperti itu. Bagaimana sebaiknya reaksi kita ketika kita melakukan kesalahan? Inilah namanya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Kita mengajak murid untuk berefleksi terhadap tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Tapi butuh sabar. Lek gak sabar ya wis gak jadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Lek persepsi itu salah, berarti tidak diulangi lagi. Tapi yang terjadi adalah ketika anak-anak terlambat, kita hukum, besoknya diulangi lagi. Berarti kita belum melaksanakan yang namanya restitusi. Memperbaiki hubungan, bukan berarti anak-anak malah wedi, sak paling gede malah wedi. Kemudian adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, menguatkan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebenarnya di sini saudara-saudara tidak ada manusia yang sempurna. Tapi seringkali kita itu sukanya ada yang melakukan kesalahan itu seolah-olah kayak kesalahan benar sayang ya Bapak. Biasanya gitu. Padahal yang kadang saya juga suka terlambat ketika ada sesuatu hal gitu. Tapi ketika terlambat meneng. Padahal kebutuhan saya dan kebutuhan mereka mungkin berbeda. Ada salah satu teman saya itu yang dari terlambat dengan alasan yang sama. Ibu saya dandannya lama. Jadi punya seperti itu. Sebenarnya itu kayak gitu. Nah, di sini karena memang kita punya kebutuhan yang berbeda. Jadi manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kadang-kadang tidak sama dengan kebutuhan yang tidak sama itu akan memunculkan yang mungkin bagi jenengan tidak salah, tapi bagi saya salah karena kebutuhannya tidak sama. Dan kadang kerakuan kita itu besar. Lah aku lo telat nego. Misalnya kalau misalkan yang saya kita diingatkan kepala sekolah kan juga begitu. Dan aku nggak salah. Telatku itu karena kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita. Sama, anak-anak kita juga seperti itu. Tapi kan kita sudah negatif titik duluan. Telat meneng, gitu tanpa kita mau tahu. Jadi kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan terakhir bertahan hidup. Nah, ini kenapa kok kita harus tahu kebutuhan dasar anak-anak, kebutuhan dasar teman-teman kita, partner kita? Karena saya kemarin sering dibahas ketika rapat bersama, kalau sama partner itu harus baik. Tapi kadang-kadang partner mau gini, bijak, kau kesel. Nah, itu juga akhirnya mengakibatkan kita tidak tahu juga terhadap budaya positif juga. Nah, ini ya, dunia berkualitas. Orang-orang nilai karakter, pencapaian pekerjaan dan sebagainya. Kita tetap khusus dalam pikiran seseorang yang menginginkan gambaran hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kita menciptakan dunia yang berkualitas, bukan dunia yang penuh dengan keluhan. Jadi kalau semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik melalui restitusi, tidak ada yang namanya prasangka buruk. Sayangnya kadang-kadang ya wis akal menilaimu. Endingnya akhirnya jadilah yang tidak baik. Keyakinan kelas. Nah, ini di kelas yang jenengan
Bingung? Kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Kita pelajari dulu nih bagaimana menyusun keyakinan kelas. Nah ini, nanti dicek deh apakah itu masuk tata tertib, apakah itu masuk atau masuk sudah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tidak lebih dari 7 ya sebenarnya. Kalau sudah lebih dari 7 itu berarti kita paksakan kehendak. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Pernyataannya bisa bersifat universal dan selalu dalam bentuk positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas itu yang tidak boleh terlambat, tidak ada. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut disusun dengan melibatkan warga sekolah atau kelas dan ditinjau dari waktu ke waktu. Saya pribadi buat keyakinan kelas tak pakai setahun. Padahal menurut saya sudah berubah. Tapi masih saya pakai. Nah, itu saya tinjau. Ternyata itu bukan keyakinan kelas. Ini ada tahapan-tahapannya. Mulai dari mempersilahkan warga kelas untuk menyampaikan pendapatnya sudah karena kesepakatan dari anak-anak dan untuk anak-anak. Jadi tidak bukan karena kita pengennya mas kita tertib, kemudian pokoknya kalau tidak oleh pokoknya gak oleh dibuka tutup pokoknya. Nah, itu bukan seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis dan sebagainya sampai meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah terlihat. Tidak boleh ditempeli di dalam hati berarti keyakinan kelasnya. Oke, nah ini ada beberapa contoh bisa diamati. Tidak ada kalimat negatif, semua kalimatnya positif. Senantiasa menghargai orang lain, karena kalau di kelas seperti yang sudah benar namanya kesepakatan kelas, tapi kayak ngejar sih, tidak terlambat, tidak ramai, selalu tidak mengabaikan, tidak memotong pembicaraan, bahasanya masih seperti itu. Sedangkan di dalam keyakinan kelas itu bahasanya positif. Ini ada beberapa contoh ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Biasanya kita pakainya tidak ramai pada saat pembelajaran. Kita tinjau lagi, karena di dalam pikiran anak pasti pengennya juga ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru sebagai pembunuh langsung cukup, sebagai pembuat pasang bersalah. Bahasanya sih lembut, sadar cowewa, sudah dikasih tahu berkali-kali, tetap aja terlambat. Gak kasar, gak ini, tapi anak langsung salah meneng. Nah, teman memantau dengan bujukan, kemudian memantau landasan tindakan pada peraturan dan konsekuensi, dan terakhir manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang sulit, prosesnya lama, sulit. Kadang-kadang kita yang kena marah, tapi murid itu kalau diubah. Nah ini yang perlu kita budayakan, karena kalau semua teman-teman tahu budaya positif, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Dan diharapkan tahu posisi guru itu, diharapkan memang posisi guru itu sebagai posisi manajer. Kalau saya pribadi, meskipun saya berdiri di depan, masih sebagai teman kadang-kadang. Nah ini siapakah yang mengatakan bagaimana memantau dan manajer? Kita sudah menjelaskan sampai kapanpun aku tidak akan menjadi orang yang berhasil. Alhamdulillah, jangan sampai kita mengatakan ini. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Kemudian terus teman, karena dia akan tergabungkan sama kita. Terus nggak apa-apa, aku salah, nanti pasti akan dibantu konsekuensinya sama saudara kita. Akhirnya dia tergantung, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus peraturannya kemarin apa? Keyakinan kelas apa? Kesepakatan kelas apa? Kejas. Ini bolak-balik kok kayak ini. Apa yang akan kamu lakukan? Di sini posisi manajer. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Di sini posisi paling baik adalah di sini. Jadi ditanyakan kembali ke anaknya. Jika kamu seperti ini, menurut kamu benar nggak? Gimana caranya supaya masalah ini bisa terselesaikan? Nah, di sini ya.
Nanti silakan bertanya sama diri jenengan sendiri, di manakah posisi saat ini jenengan yang sering kali dilakukan. Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemarin itu saya punya teman guru SMA sudah mau pensiun. Beliau langsung bicara itu gini, aku dia itu guruku loh, sebenarnya menghukum, buktinya aku ya bisa jadi guru. Hal-hal seperti itu yang justru akan mematahkan budaya-budaya positif yang sudah terbentuk. Dan itu seringkali ada di dalam pikiran kita. Saya sendiri juga gitu, halah lebay, masuk di duel lapor polisi. Banyak keadaan seperti itu akhirnya mematahkan budaya positif yang mungkin sudah mulai terbentuk. Nah ini saudara, ini yang paling poin di dalam pelaksanaan budaya positif, yaitu menjalankan namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Nanti ketika melakukan dengan murid-murid panjenengan itu melakukan kesalahan, kita perlu melakukan 3 ini. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ajak ngobrolnya jangan di depan kelas berdua. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Sekarang cerita sama ustazah, cerita sama ustaz. Jadi jauhkan dia dari rasa takut dulu. Nah, kamu loh bukan satu-satunya. Dulu saya juga pernah punya murid yang kayak gitu. Tapi bukan dari terus dibenarkan ya. Kita hanya perlu menstabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Kenapa tuh kok setiap bangunnya kesiangan? Kamu tidurnya malam toh? Atau apa? Biarkan dia bercerita dulu. Kita validasi tindakan yang salah dulu. Nah, kemudian ada kan cara yang lebih efektif. Kalau tidurnya malam ngapain? Tunggu mama pulang. Kira-kira bisa nggak ngobrol sama mama? Pulangnya bisa lebih awal atau belajar untuk tidur sebelum mama pulang. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya, memunculkan motivasi intrinsik gitu loh, sebenarnya yang banyak. Karena saya sendiri kan kalau dari kepala sekolah ya kadang sama makai, tapi kalau sama bodi. Nah ini karena saya ternyata belum terbentuk motivasi intrinsik dari dalam diri saya sendiri. Apalagi saya membentuk murid-murid, tambahannya kan, tapi harus diupayakan dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah saya sepakati, bukan peraturan, keyakinan kelas seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu paham bahwa telat itu salah, terus gimana? Nanti dia akan mengalami sendiri, oh iya, otomatis pola pikirnya akan menuju ke arah disiplin positif, bukan lagi disiplin kebiasaan. Dalam keterangan ini saudara, guru hendaknya mau merefleksikan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Saya sendiri, posisi sekarang itu kan guru penggerak ya, sebagai guru pendidikan guru penggerak yang luar biasa. Sudah pernah mengalami ngajar di kelas 5 dengan jadwal kegiatan yang luar biasa. Dulu ketika anak-anak melakukan kesalahan juga sadar, rasanya ya gemes gitu. Tapi ya bagaimanapun kita harus mencoba mempraktekkan agar memang terbentuk budaya positif ini. Nah ini sebenarnya rencana tindakan aksi nyata terkait dengan budaya positif saya yang semoga bisa dilakukan banyak hal. Sekolah kita itu kan sekarang lagi bangun sebenarnya. Dulu itu saya ingin itu ketika sekolah saya dan sekolah Adiwiyata itu kan kita sudah punya program budaya kebiasaan budaya positif yang bagus dengan membuang sampah dipilah-pilah sampai tempat sampah banyak di sini ya. Ada tempat sampah kuning utama saja plastik, kertas. Yang terjadi sekarang balik lagi sampai buru-buruan tidak terpilah. Dan sampahnya masih jalan saja, enggak juga. Yeah. Nah ini kita biasakan lagi. Karena kan biasa itu kalau dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan tinggal melanjutkan gitu ya. Ini adalah dengan cara membuang sampah, dengan cara memilah kembali. Jadi nggak terlalu diingatkan
ada tulisannya, tapi buahnya masih campur jadi satu. Okay. Nah di sini tujuannya memang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terkait dengan budaya positif untuk membuang sampah. Tolak ukurnya nanti insya Allah termasuk ke dalam budaya buku yang poinnya sudah menjadi poin bersih juga nanti akan digalakkan kembali. Tanggal 7 September nanti siap-siap dari Sabtu masuk untuk bertemu dengan Pak Musyafa. Insya Allah tanggal 24 libur dari teman-teman. 24 hari Sabtu saja. Kemarin rencananya kan diseminasi ini dilaksanakan tanggal 24, tapi saya pengen libur juga karena Sabtu saya tidak pernah libur dan saya yakin panjenengan juga pengen libur, makanya saya ajukan di sela-sela hari yang efektif aja biar tidak mengurangi waktu libur panjenengan. Nah ini untuk lini masanya nanti diharapkan semua teman-teman bisa melaksanakan. Ini adalah contohnya untuk buang sampah, saya ini sudah pasti ahlinya. Nah pelaksanaannya adalah nanti kita review di setiap pagi supaya anak-anak tetap ingat dengan kebiasaan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan besar saya adalah yang pertama, teman-teman banyak yang punya keinginan untuk ikut guru penggerak karena ternyata banyak nilai plusnya. Banyak nilai plusnya terutama bagi teman-teman yang belum sertifikat. Bisa cepat sertifikasi, dapat tunjangan jalur guru penggerak misalnya. Jadi jadinya tidak PPD hanya ujian pengetahuan aja sama mengumpulkan resume modul. Kemudian yang tidak linear itu akan diakui jasanya tanpa perlu kuliah lagi di PGSD. Ini sudah dirasakan oleh teman saya, Bu Fajar itu dulu guru bahasa Inggris. Beliau ikut guru penggerak, bisa PPD jalur GP, sekarang sudah merasakan sertifikasinya. Jadi monggo, enak kok, serius enak ya sebenarnya ya, enak ya, dapat uang saku, dapat sepenuhnya sekali lagi, dapat uang banyak, tidak jadi bandel. Terus kita bisa banyak budaya positif yang baru yang kita nggak dapat di sekolah ini. Orang-orangnya juga luar biasa ya sebenarnya ya. Nah, terus kemudian yang terakhir bomnya, jenengan bisa menjadi tim inti dari Yesus sama menggantikan saya dari sebenarnya. Kalau kita saja, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan kita semakin positif. Sekali lagi saya tegaskan, ketika kita berprasangka negatif itu dan sudah berpikiran negatif itu, energi kita akan 5 kali terkuras lebih besar daripada ketika kita berpikiran positif terhadap orang lain. Jadi sudah tidak perlu marah-marah, kalau sebenarnya diiyakan aja. Itu sebenarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 5 di hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Menyenangkan. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Meskipun ada beberapa teman kita yang sedang melaksanakan aktivitas di luar. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini itu beberapa hari ini kan sesi ya, jadi kayak karena kelas kita lagi membangun. Nah, kemarin kita sudah bikin keyakinan kelas di awal pembelajaran. Salah satunya bahkan kita sudah membuat yang namanya 5K. 5K apa kemarin? Kebersihan,
keamanan, keindahan, ketertiban dan ketertiban, kebersihan. Nah, ini sekarang kebersihan. Kemarin Mas Boyamin sudah mencontohkan tentang membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya. Ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada tulisannya. Sampai dicontohkan sama Mas Atal dan Mas Dica. Terus Mas Dica hari ini tidak masuk karena masuk ke tempat sampah. Oh enggak ya? Nah, mengganggu Mas Ernest ya. Oke ya. Terus ingin cek hari ini refleksi. Apakah hari ini semua teman-teman sudah memasukkan sampah di tempat sesuai jenisnya? Sudah. Terus apakah ada perbedaannya membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah sesuai jenisnya? Apakah ada perbedaan? Ada, karena kita Ada. karena nggak kayak asal lempar itu harus kirim dulu dibaca. Oke. Kalau di awal-awal kelas ini, sudah lihat itu di luar tempat sampahnya itu banyak plastik. Iya enggak? Sekarang dilihat, apakah masih ada di luar tempat sampahnya? Masih ada ternyata teman-teman. Meskipun satu kil, tapi itu namanya tetap sampah. Yang tadi terakhir makan dadar gulung dan memasukkannya tidak pas di tempat sampahnya boleh, atau yang hari ini pengen beramal boleh memasukkannya. Oke, terima kasih Mas. Nah, kan enak ya, nyaman, bersih. Nah, ini yang namanya budaya positif, Mbak. Mbak Luna silakan maju ke depan. Silakan Mbak Luna maju ke depan. Oke, terima kasih Mbak Luna. Ini yang namanya kebiasaan positif, kebiasaan budaya positif, yaitu memasukkan sampah ke dalam tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Oke, Mbak Alona. Apakah Mbak Alona melihat ada sampah di sini? Halo. Banyak. Silakan. Terus yang sampah yang paling dilihat Mbak Alona yang mana? Oke. Terus kalau sudah melihat sampah seperti itu, menurut Mbak Alona diapakan? Jangan aja sampai besok, sampai tahun depan, sampai nungguin. Oke, silakan. Ya, yang dilihat Mbak Alona mana? Oke, silakan. Apa yang kalian mau silakan Mbak Alona dari sampah itu? Ya, silakan. Bisa dibacakan. Ya, terima kasih Mbak Alona. Cuci tangan, dikasih cilok, tidak? Bersih no. Dalam sampah toh, silakan dicuci tangannya setelah membuang sampah. Ya, terima kasih Mbak Alona. Oke, terima kasih ya. Jadi Dewi tidak perlu mengingatkan setiap hari, kita upayakan budaya positif membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Paham? Oke. Kalau Dewi bilang budaya positif, kalian bilang siap. Kalau Dewi bilang positif positif, kalian bilang baik. Oke ya. Budaya positif? Siap. Apa? Budaya positif? Siap. Disiplin positif? Baik. Oke, terima kasih.